Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Syahganda Nainggolan, Ketua Dewan Direktur Grid Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Harusnya dari saya yang biasanya melempar pertanyaan, saya juga penasaran kenapa tiba-tiba disisipkan ketika fokus pada pendidikan, pada perbaikan sekolah, infrastruktur, dan juga berbagai sektor yang ada di tanah air. Karena Prabowo tidak ingin ada lagi korupsi di lini BUMN maupun di lini birokrasi. Tapi saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Prof. Siti Zuhro. Untuk bertanya langsung kepada yang hadir di lokasi, boleh Prof. Siti Zuhro, Bang Kodari hadir di SMP Negeri 4 Bekasi kala itu. Prof. Siti Zuhro, silakan. Ya, terima kasih Bang Kodari. Boleh tanya ya? Langsung Prof. Iya, ini kan sudah 1 tahun lebih ya. Maka memang wajar kalau masyarakat juga menunggu dan tidak sabar lagi kan gitu. Dan Pak Prabowo sebelum didahului publik mendahului dulu. Jangan sampai berhenti di omon-omon. Maka yang diperlukan adalah memang kerja-kerja konkret. Lah konkretnya kita melihat sebetulnya dengan kabinet yang besar seperti ini. Ada kementerian-kementerian yang memang bekerja bagus dan mendapatkan media coverage yang bagus. Maka publik well informed untuk itu. Tapi ada kementerian-kementerian yang bekerja bagus tapi tidak mendapatkan media coverage yang luas. Sehingga publik juga kurang tahu. Tapi yang jenis ketiga memang ada kementerian yang belum paham banget gitu. Mau gaspolnya seperti apa. Sehingga mungkin dalam konteks itu diingatkan. Ya, karena masih sebagian besar belum gitu ya gaspol, maka Presiden Prabowo mengingatkan kepada kabinetnya untuk melakukan kerja-kerja yang lebih tangkas lagi dan sebagainya tadi itu. Nah, ini tentunya memberikan satu catatan gitu ya, bahwa ada kesadaran yang sangat yang sangat dirasakan oleh Presiden sendiri bahwa kemarin itu 1 tahun pertama itu yang konkret-konkret itu masih belum banyak sebetulnya gitu ya. Lah ini juga ada Pak Menteri Koperasi ya. Koperasi desa memang sudah dibentuk tapi memang tancap gasnya belum gitu. Dalam arti lalu memberikan dampak positif tadi itu. Lah bisa dipahami karena baru Agustus dibentuk. Nah ini yang makanya mengapa Presiden menyampaikan kepada publik luas untuk bersatu padu, tolong bantu kita semuanya kan gitu. Nah tentu ini bagus ajakan bahwa memang sinergi saling empowering gitu ya antara negara, antara pemerintah dan masyarakat itu disyaratkan untuk mencapai satu kinerja pembangunan yang maksimal. Saat ini yang tidak bisa ditawar adalah masalah kesejahteraan masyarakat. Jumlah kemiskinan, pengangguran, dan stunting wajib dikurangi. Dan stunting menurut saya di eranya Pak Prabowo tidak boleh lagi ada. Itu yang masalah. Pertanyaannya Prof, pertanyaannya Prof, boleh Prof. Pertanyaannya Prof. Pertanyaannya Prof. Pertanyaannya seperti apa stunting ini dihilangkan dengan berbagai program, khususnya melalui koperasi desa. Melalui pembangunan desa, logonya ada di Kementerian Desa. Koperasi desa, logonya ada di Kementerian Koperasi gitu ya. Lalu ada sekolah rakyat dan sebagainya. Maka masihkah stunting akan survive, akan ada dengan semua program-program itu. Jadi menurut saya, bisakah ada terobosan big through melalui inovasi gitu ya. Yang dilakukan kalau inovasi itu memang harusnya kinerja yang tidak biasa. Jadi melakukan terobosan yang out of the box gitu ya. Kerja 1 tahun bisa di squeeze menjadi 3,5 bulan, 4 bulan. Itu kerja-kerja yang luar biasa. Dengan asumsi bahwa talenta gitu ya, kepiawaian dari kementerian terkait dalam melakukan kolaborasi itu wahid, bagus. Kan? Tapi menurut Prof. Wiwi sebenarnya kementerian, bahkan mungkin nama menteri siapa yang dianggap hanya omon-omon semata, tapi kinerjanya belum dirasakan langsung oleh rakyat. Kalau kita boleh buka-bukaan malam hari ini Prof. Saya melihat seperti ini ya, Kementerian mungkin pertanian pertama bagus gitu ya. Lalu mungkin disusul oleh Kementerian Keuangan. Yang sekarang luar biasa kemarin media darling banget.
Yang saya melihat sebetulnya Kementerian Lingkungan Hidup, mereka kerja luar biasa. Dengan open dumping, bagaimana solusinya, memberikan penalti kemana-mana. Cuman kurang ada media coverage yang cukup, menurut saya. Kurang exposure ya gitu ya? Ya, seperti itu. Maka ini harus adil gitu ya, memberikan laporan kepada masyarakat melalui media coverage yang betul-betul cukup. Sehingga masyarakat itu well informed. Nah ini yang tentu harus dilakukan pengawalan oleh media-media gitu ya. Dan publik kita bahwa memang ini dilakukan. Pak Prabowo sangat luar biasa concernnya untuk solusi terhadap sampah gitu ya. Mulai dari pusat sampai ke daerah. Bahkan sampai ke desa. Nah ini bagaimana kan gitu. Kita melihat sendiri bahwa Kementerian Lingkungan Hidup itu luar biasa sudah. Melakukannya itu sampai dilakukan per provinsi dan sebagainya gitu, koordinasi dan apa yang diinstruksikan. Tapi kalau menurut saya kurang media coverage-nya. Secara sederhana tidak viral, menteri yang betul-betul kinerjanya baik. Bang Kodari, ditanggapi dulu Bang, ditujukan kepada siapa pernyataan Prabowo ini sebenarnya Bang? Kalau pidato Pak Prabowo kemarin, karena saya kebetulan hadir di situ, saya merasa bahwa pidato itu pertama-tama ditujukan kepada pembantu-pembantu beliau di Kabinet Merah Putih. Jadi presiden kita ini kan memang pertama pembelaannya kepada masyarakat Indonesia khususnya menengah ke bawah itu kuat sekali. Yang kedua memang ingin mewujudkan apa yang disampaikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa tujuan kita bernegara itu adalah untuk pertama melindungi segenap bangsa Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menjaga ketertiban dunia. Saya kira dalam setahun ini sangat konkret ya, kita melihat hal tersebut dilaksanakan oleh Pak Prabowo. Melindungi segenap bangsa Indonesia, pertahanan kita diperkuat. Kemudian memajukan kesejahteraan umum, Koperasi Merah Putih dibangun. Mencerdaskan kehidupan bangsa, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda. Kemudian yang kemarin acara itu pembelajaran digital, ya digitalisasi pembelajaran. Lalu satu paket juga dalam jumlah yang masif adalah revitalisasi sekolah. Kalau saya lebih suka pakai bahasa sehari-hari, renovasi sekolah gitu ya, lebih mudah diterima. Kemudian menjaga atau ikut menjaga ketertiban dunia. Kita lihat bagaimana peran Pak Prabowo dalam dunia internasional sangat luar biasa. Yang paling fenomenal adalah pidato beliau di PBB ya, mengenai Palestina dan masa depan Palestina dan solusi terhadap Palestina. Jadi Presiden sebetulnya tidak sabar dalam pengertian yang positif agar masalah-masalah yang dirasakan pada hari ini bisa cepat selesai. Saya mencatat ada satu kalimat Presiden yang kemarin itu saya kira sangat menggambarkan suasana kebatinan Pak Prabowo. Beliau mengatakan begini, saya tidak rela di abad ke-21 ini masih ada rakyat kita yang hidupnya sangat sulit dan anak-anak sekolah tidak makan. Begitu. Jadi kalimat ini pertama tentu ya bagaimana beliau ingin supaya yang namanya kemiskinan absolut itu segera ya 0%. Ya, segera 0%. Kemudian angka-angka kemiskinan menurun, pendapatan masyarakat meningkat dan anak-anak sekolah yang tidak makan itu ya salah satu solusinya adalah dengan MBG. Diksinya kelaparan kemarin ya, Bang Kodari. Seingat kami rekam tadi, kami putarkan anak-anak juga. yang sekolah tidak makan. Ini catatan yang perbatim ya yang kami buat pada hari ini. Jadi kalau bicara kalimat omon-omon itu pertama-tama ditujukan kepada kabinet. Nah, kita melihat juga bagaimana usaha keras dari anggota kabinet Pak Prabowo ini untuk bisa mewujudkan apa yang beliau inginkan. Misalnya kalau bicara MBG, target penerima hampir 83 juta. Per hari ini sudah 44 juta, sudah lebih dari 50%. Dan di Indonesia itu dicapai dalam waktu kurang 1 tahun. Sementara di Brazil, Presiden Brazil mengatakan 40 juta itu dicapai dalam waktu 11 tahun, jadi cepat sekali. Kemudian yang acara kemarin digitalisasi pembelajaran itu, Presiden ingin agar papan interaktif digital berada di 288.000 sekolah di seluruh Indonesia.
kemarin sudah tercapai distribusinya ada sekitar 215.000, artinya sudah 75%. Semenjak itu dipidatokan atau disampaikan oleh Presiden pada bulan Mei. Artinya dalam waktu 6 bulan, distribusi ke berbagai penjuru Indonesia itu sudah mencapai 75%. Dan itu bukan pekerjaan mudah, karena kami melihat video bagaimana papan interaktif digital ya, yang besar sekali ukurannya, itu diangkut pakai perahu. Ya, untuk menyeberangi sungai, menyusuri sungai supaya bisa sampai ke sekolah-sekolah di pelosok. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Pertama dalam pengertian yang filosofis, bahwa Pak Prabowo itu ingin agar kesenjangan kualitas pendidikan antara katakanlah Jawa dengan luar Jawa, antara perkotaan dengan pedesaan, antara daerah yang maju dengan yang pelosok, termasuk yang 3T itu kesenjangannya mau diselesaikan oleh beliau dengan papan interaktif digital. Kenapa bisa diselesaikan? Karena papan interaktif digital ini di dalamnya itu tertanam ada konten-konten yang berkualitas, ya, pelajaran-pelajaran yang disampaikan dengan cara yang interaktif bahkan menghibur. Kemudian nanti ada juga konten-konten yang dikirimkan lewat hard disk. Ditambah yang ketiga itu konten yang bisa diakses secara online, tentunya harus disiapkan infrastruktur digitalnya. Nah, jadi, itu semua bisa memberikan kualitas pengajaran yang bagus. Ya, tidak peduli, kalau dulu kan hanya di daerah perkotaan saja kita dapat kurikulum bagus, dapat guru yang berkualitas. Sekarang di pelosok pun bisa mendapatkan fasilitas yang sama. Dan itu beliau berusaha terapkan luar biasa. Bagaimana caranya secepat-cepatnya bisa berjalan dan bisa diimplementasikan. Bahkan tahun depan ditargetkan agar bisa dikirimkan 3 lagi, jadi total 4. Nah, terus terang pada hari ini kita sudah mulai mengantisipasi kiriman yang akan datang. Ketika ini dikirim nanti, Mbak Wiwi, itu kan bukan cuma papan interaktifnya, tapi juga ada elemen yang lain. Termasuk baru hari ini ya, dari KSP itu dan jajaran kabinet itu mengantisipasi masalah listrik bangsa ganda. Jadi Bang Kodari, kalau kita kirim lagi panel interaktif, itu listriknya harus ditambahkan. Jadi saya tadi langsung telepon dengan Dirut PLN Pak Darmawan Prasojo, Mas, ini bagaimana solusinya? Beberapa sekolah itu kalau ditambah papan interaktif lagi, kapasitas listriknya kurang. Tambah daya, Mas. Narasi Bang Kodari menunjukkan bahwa kinerja sudah ada, mereka betul-betul kerja konkret. Jadi begitu ada berita bahwa ini masalah, kita langsung telepon Dirut PLN. Kami sepakat. Direktur. Langsung ada tindak lanjut kan, Bang? Langsung ada implementasi ya, Prof. Ya. Tapi kenapa ada narasi jangan ada lagi saling curiga, jangan menebar kebencian satu sama lain. Kenapa harus diingatkan di bagian itu, maksud kami, Prof? Iya, ini kan top down ya, Mas Andrew. Top down. Jadi harus diinstruksikan. Kita inginkan ada gayung bersambut. Tidak terus-menerus harus ada ketergantungan dari instruksi Presiden. Daerah, desa bahkan itu harus punya inisiatif. Harus ada proaktif untuk itu. Lah, ini yang juga mulai harus diantisipasi. Dan supaya tadi itu ya, saya senang juga dikatakan mungkin kita membangun peradaban untuk menjadi masyarakat atau bangsa Indonesia yang jauh memiliki keadaban. Artinya apa? Tidak gampang curiga, tentu ya. Maka ini yang harus dicontohkan oleh para elit tadi. Tapi gitu loh. Prof Wiwi melihat masih ada yang menaruh kecurigaan terhadap apa yang sudah disuguhkan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan Dalam politik kinerjanya. itu tidak ada yang semuanya positif. Apalagi sedang berkuasa. Pasti yang tidak berkuasa atau pasti sekelompok yang selalu ingin mengkritisi itu ada. Dan itu wajar saja, Tapi tidak ada masalah. Bang Kodari bilang itu berasal dari dalam, Prof, bukan dari luar tadi. Mengingatkan untuk yang dalam, bahasa Bang Kodari, Bang. Ya? Konteksnya kan soal jangan omong-omong, bukan soal perpecahan. Bukan. Tolong jangan dipelintir oleh Andromeda. Ini, Prof, poin ini, Prof. Jadi supaya tidak bias juga, Prof, di mata publik. Saya merasa lebih ke dalam. Tapi kalau yang soal kita jangan pecah belah dan seterusnya itu ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada seluruh tokoh elit Indonesia. Tapi menurut saya gaya Pak Prabowo itu mungkin tidak pernah terjadi sebelumnya ya. Jadi apa yang menjadi pikiran dan ini pekerjaan rumah
yang dimana Pak Prabowo ingin gaspol tapi tidak mau masyarakat tidak bersatu padu, maka di situ diingatkan, tolong gitu ya, hentikan untuk tidak saling curiga, untuk tidak saling katakan gitu ya, dendam-mendendam dan sebagainya gitu. Kalau menurut saya enggak apa-apa, karena memang Pak Prabowo menjadi pemimpin gitu ya, untuk mengingatkan masyarakatnya dan sekaligus Pak Prabowo juga membuka diri ketika masyarakat juga mengingatkan. Seandainya kebijakannya juga tidak well on track gitu, katakan seperti itu. Jadi kalau saya senang bahwa masyarakat itu perlu dibimbing juga. Dan selanjutnya adalah masyarakat juga memberikan feedback gitu ya. Dan ini yang kita harapkan supaya tadi itu masyarakat dan pemerintah itu saling empowering, saling bekerja sama gitu. Tidak capek sendiri pemerintah hanya karena ini pembangunan terus-menerus top down gitu. Itu enggak bagus juga. Sepakat Prof, kita inginnya semuanya bersatu padu, tapi ruang itu ada. Ternyata ketika pemerintahan Prabowo sudah berjalan setahun, masih ada saja yang mungkin dianggap diduga ya Prof ya, mengusik dari luar. Ada kebijakan-kebijakan yang mungkin membuat gitu ya, kelompok atau mungkin apapun itu gitu ya, kalangan tertentu yang tidak happy dengan kebijakan Pak Prabowo. Ini masalahnya. Ini supaya clear, supaya jelas, kita juga tidak mau pecah belah di catatan demokrasi. Sepakat ya Bapak-Bapak ya. Sesaat lagi secara transparan kami bahas, kita dengarkan belak-belakan dari para narasumber pemirsa. Kami segera kembali di catatan demokrasi.